Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat kawan-kawan. Hari ini di video ini kita akan berbincang sedikit dengan Kang Ganjar tentang PT Infocase. Sebelumnya apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Terima kasih Kang waktunya sedikit untuk kita ngobrol sedikit tentang PT Infocase. Oke, istilah tak kenal kata saya Kang Ganjar ini di PT Infocase di bagian apa Kang? Baik. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Ganjar Santosa, ya bukan Santoso, karena banyak di tulisan itu kalau saya diundang Ganjar Santoso. Padahal saya asli Sunda, jadi ya Ganjar Santosa ya. Amanah yang diberikan oleh perusahaan, saya sekarang sebagai Vice President Business Development, VP Business Development, yang memang bertanggung jawab untuk pengembangan bisnis di Infocase. Berarti bisnis segala dalam bentuk bisnis PT Infocase itu Kang Ganjar yang mengelola. Oke, berbicara tentang masalah bisnis, PT Infocase Indonesia ini sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang apa kan? Oke. PT Infocase Indonesia ini sebetulnya sebuah perusahaan yang fokus dalam hal mengembangkan sebuah sistem informasi kesehatan. Jadi kalau kita bicara sistem informasi kesehatan itu ekosistemnya cukup banyak. Jadi mulai kita bicara ruang yang paling kecil, kegiatan-kegiatan misalkan bidan, posyandu, puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit sampai dengan kementerian dan kementerian kesehatan. Nah itu semua sektor itu kami hadir di sana seperti itu. Jadi sudah cukup banyak yang memang kami kembangkan menjadi sebuah layanan yang insya Allah kami ikut berkontribusi dalam hal memberikan pemanfaatan yang lebih bagi sektor kesehatan, khususnya terkait dengan data informasi kesehatan. Menarik sekali, berarti dari sisi mungkin instansi terkecil bidan sampai dengan mungkin puskesmas, ya kalau puskesmas itu dari PT Infocase sendiri menyediakan. Betul, dan masyarakatnya juga ada aplikasi untuk masyarakat. Untuk sisi aplikasi masyarakatnya. Oke, nah sebelum kita berbicara mungkin tentang aplikasi produknya dengan mungkin yang dibutuhkan oleh pihak instansi ataupun masyarakat. Nah kalau dari histori Infocase sendiri itu bagaimana Kang? Nah, biar kita bisa mengenal lebih dekat sendiri. Baik, jadi kalau kita bicara PT Infocase Indonesia ini sebetulnya awalnya Infocase itu bukan sebuah PT awalnya. Jadi Infocase itu merupakan sebuah brand produk ya dulu tahun 2007 betul. Jadi tahun 2007 kita awal mulanya nama PT-nya PT Inovasi Fintech Informasi. Sesuai dengan nama PT-nya inovasi ya. Artinya kami mengembangkan inovasi produk dan waktu itu di sektor kesehatan kami mengembangkan produk yang namanya Infocase. Betul, Infocase itu sebuah produk untuk puskesmas yang artinya puskesmas bisa gunakan untuk menjalankan operasional puskesmas sehari-hari, mulai dari pendaftaran, apoteknya, laboratoriumnya sampai dengan laporan. Ya, yang dulu kita piloting project itu di Sumatera Barat. Ya, itu seprovinsi Sumatera Barat. Itu tahun 2007. Nah, kemudian berangkat lagi tahun 2013 kami dengan PT Telkom ya bekerja sama dan sepakat untuk mengeluarkan brand bersama namanya Inpuskesmas. Ya. Itu masih kerjasama baik. Betul, itu brand bersama kami dengan Telkom. 2013 sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah cukup banyak ya puskesmas, klinik, dinas kesehatan yang memang sudah bergabung dengan kami. Berarti intinya awalnya itu PT Inovasi Fintech. Betul. Dan Infocase 2013 menggunakan Puskesmas dan sekaligus juga di 2013 kita jadikan Infocase ini menjadi sebuah PT. Infocase sendiri jadi dari produk ditransformasi menjadi sebuah perusahaan. Nah, sebelumnya kan kita sudah mendengar tentang historinya. Nah, sekarang nih produknya kan, andalan produk dari PT Infocase sendiri. Baik, produk kita tuh sudah cukup banyak ya. Turunannya mungkin kurang lebih ada sekitar 11 produk. Tetapi betul yang lebih banyak dikenal yang sudah terimplementasi dengan cukup masif sebetulnya ada Puskesmas. Puskesmas itu sudah diimplementasikan di 1.300 puskesmas di seluruh Indonesia. Betul, jadi mulai dari Sumatera gitu ya sampai dengan Indonesia paling timur, kemudian NTB, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Banten itu
semua kita implementasikan. Jadi tersebar kalau untuk implementasi puskesmas itu tersebar. Jadi tidak hanya tersebar di satu pulau gitu ya? Betul. Ini seluruh Indonesia. Nah itu untuk puskesmas itu kan sudah 1.300, Ya. banyak nih. Nah kalau di produk lainnya kan, apakah mungkin ada juga sudah terproduksi di Indonesia Timur atau mungkin bagaimana? Misalkan klinik ya, kita bicara klinik ini memang baru launching di tahun 2018. Jadi memang dia lebih mudah. Ya, lebih mudah alih dari puskesmas ya. Iya. Fokus kita berbeda untuk keseluruhan klinik. Tapi alhamdulillah untuk klinik pun ini kita sudah ada kurang lebih sekitar 200 klinik yang sudah menggunakan layanan kita. Betul. Itu pun sama tersebar ya. Jadi bukan hanya di Jawa Barat, tapi mulai dari Sumatera bahkan sampai ada juga yang di Papua. Nah, Papua sudah pakai? Papua sudah ada. Jadi ada satu klinik di Papua itu sudah menggunakan aplikasi kita e-klinik, dan hebatnya itu tanpa kita harus ke sana. Gitu. Jadi kita hanya melakukan bimbingan secara online, secara virtual untuk pelatihannya. Alhamdulillah aplikasinya berjalan dengan baik karena memang setelah itu kan kami ada support ya. Artinya ketika ada kebutuhan apapun di teman-teman klinik atau puskesmas, kami siap bantu 1x24 jam. Nah dari online itu dari sisi kliennya sendiri sangat terbantu. Insya Allah mungkin salah satu bukti ya bahwa pengguna kita bisa dikatakan sudah cukup terbantu itu mungkin dengan loyalitas dari pengguna kita. Jadi ada yang dari tahun 2013 sejak mula adanya puskesmas itu sampai dengan saat ini itu masih berlangganan. Karena kan konsep kita semuanya berlangganan ya. Nah itu kerjasama yang dibangun dari tahun 2013 sampai dengan saat ini itu masih berjalan dengan baik. Tapi Infocast sendiri dia memberikan layanan online kan yang ada. Betul. Jadi setelah mungkin instansi yang bekerja sama dengan Infocast, dia tidak menutup diri untuk masalah servis kan? Betul. Mungkin melalui servis itu melalui grup WA kan? Ya, kita fasilitasi semua dengan grup WA. Jadi masing-masing klinik, dinas kesehatan itu kami berikan masing-masing grup WA. Di dalamnya ada tim kami, tim support yang siap 1x24 jam untuk membantu ketika ada kendala atau misalkan hanya perlu guidance dan lain-lain, kita bisa bantu secara virtual. Menarik saya kalau produk. Nah, kan tadi kita udah ngobrolin masalah produk dan juga masalah implementasi. Nah, berarti intinya dari sisi jumlah titik nih, Infocast sendiri sudah 1.300 untuk ke puskesmas. Ya. Untuk ke klinik sudah sampai dengan 200. Ya. Nah, otomatis ada dong yang bisa dikatakan perbedaan yang menonjol antara Infocast dengan vendor lain yang mungkin sama ya bergerak di bidang informasi kesehatan. Oke. Mungkin ini bisa dikatakan perbedaan ataupun mungkin sebagai kekuatan kita ya. Satu diantaranya memang kami fokus ya kan ya. Jadi memang tadi dari tahun 2007 kita bertransform di tahun 2013 itu kami berkomitmen untuk fokus dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan di Indonesia. Kami mengikuti setiap kebijakan yang ada, setiap tren yang ada, kami fokus itu satu. Kemudian dua, kami paham bahwa sebuah layanan sistem informasi kesehatan ini tidak bisa kita install, kita simpan, kemudian kita pergi, nggak bisa gitu. Jadi harus terus dimonitoring, harus terus disupport, harus terus di maintenance, harus kita terus berikan update. Itu yang kami lakukan. Ya, jadi memang layanan yang kami bundling sudah termasuk dalam paket-paket yang tadi saya sebutkan, gitu. Sehingga layanan bisa berjalan dengan cukup baik. Nah, kemudian kami pun kuatkan dalam hal sektor integrasi. Jadi aplikasi kita itu sudah terintegrasi kemana-mana. BPJS Kesehatan, misalkan kita bicara BPJS Kesehatan, ada CTM Mobile, ada aplikasi Pikir BPJS, kemudian juga aplikasi kementerian, misalkan ada Sisrute, ada logistik, DHIS, SISDK, itu cukup banyak gitu. Bahkan kami pun mengakomodir kebutuhan integrasi di sisi laboratorium. Jadi betul, laboratorium dari alat bisa connect dengan LIS dan dari LIS itu bisa connect dengan sistem kita. Artinya kita coba mudahkan lah, kita coba efisienkan pekerjaan dan hal-hal yang harus dilakukan di
puskesmas dan di klinik misalkan. Berarti intinya puskesmas itu untuk masalah servis tetap menggandeng klien. Betul. Sampai dengan ya untuk meminimalisir adalah Ya, penggunaan betul. ya tidak sampai petugas. Selama customer itu bekerja sama dengan kita wajib untuk memberikan support ke pengguna kita. Berarti kalau itu mungkin bisa amalkan ya, bisa. Insya Allah, betul. Oke, nah, terus dari kerjasama juga tadi sudah disebutkan, sudah disebut dalam BPJS, tiket, aplikasinya harus dikarenakan mobile, nah terus juga hubungan pihak Kementerian Kesehatan, krisis rute, logistik dan lain-lain, dan juga mungkin pihak LIS. Nah dari kerjasama itu apakah ada kerjasama lain lagi kah yang istilahnya memang untuk menjadikan Infocase ini lebih unggul gitu, ataupun untuk memudahkan dari misalnya petugas administrasinya atau di masyarakat sendiri? Oke, sebetulnya kita juga ada layanan untuk masyarakat ya, namanya Infocase Mobile Apps. Itu dapat diunduh dan dapat di-download secara free ya di App Store ataupun Play Store itu menggunakan Android. Itu gratis kan, itu tinggal di-download. Nanti masyarakat bisa mendapatkan informasi seputar antrian, kemudian masyarakat bisa melakukan pendaftaran online ke puskesmas atau ke klinik. Nah, tapi ada syaratnya puskesmas atau klinik itu menggunakan platform kami gitu dari Infocase. Bahkan ada konsultasi dokter juga. Ada, betul. Jadi kami kami berikan kemudahan lah untuk mendapatkan akses informasi kesehatan ya, baik itu dari pakarnya dokter ataupun misalkan dari fasilitas kesehatan yang ada. Berarti kalau saya kutip mungkin untuk Infocase Mobile App, karena sekarang ini lagi pandemi, mungkin ada informasi kesehatan seperti antrian tadi. Setelah mendaftar si pasien tanpa harus menunggu lama. Betul, bukan hanya tanpa harus menunggu lama, tetapi pasien itu tidak perlu datang kan untuk daftar. Tidak perlu datang. Betul, kalau yang konvensional sekarang ini masyarakat itu diwajibkan bukan diwajibkan, maksudnya masyarakat itu harus datang untuk dapat nomor antrian, kemudian dia harus menunggu gitu kan. Nah, kemudian dia nanti dapat lagi nomor antrian ke poli dan sebagainya. Cukup banyak proses. Tapi kalau sudah menggunakan platform dari kita, masyarakat itu tinggal download, kemudian tinggal melakukan pendaftaran secara online, bisa dari rumah gitu kan. Kemudian nanti informasi dia mendapatkan antrian berapa sampai dengan kuota yang diberikan oleh misalkan puskesmas atau klinik itu ada berapa, itu bisa didapatkan cukup dari rumah, tidak perlu harus langsung. Itu sangat memudahkan sekali ya untuk pelayanan ini. Oke, menarik sekali obrolannya ini tentang kita obrolan tentang PT Infocase ini. Terima kasih kayaknya waktunya. Mungkin banyak sih sebenarnya masih ada pertanyaan tapi kita akan mungkin sambung lagi di video berikutnya. Oke, siapa tahu nanti sih kami bisa menang lagi kayaknya. Siap. Oke, terima kasih kawan-kawan. Hasil dari bincang-bincang singkat dengan Kang Ganjar selaku bisnis VP ya? VP dari bisnis development dari PT Infocase. Oke, nantikan video kami selanjutnya. Nanti kami akan upload lagi video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum.